Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Rasul Yohanes sangat menyadari kondisi jemaat mula-mula yang tersebar atau yang merantau kemana-mana. Rasul Yohanes selalu mengingatkan kepada jemaat mula-mula supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Rasul Yohanes menegaskan supaya orang-orang Kristen tidak menjadi sumber masalah dimanapun berada, dimanapun bekerja, dimanapun tinggal, atau tinggal sama siapapun. Orang Kristen jangan sekali-sekali menjadi sumber masalah. Boleh saja kita menjadi bagian dari masalah, karena kita mendapati kondisi yang kurang nyaman, atau kita berhadapan dengan situasi yang sulit, sehingga mau tidak mau kita harus menjadi bagian dari masalah tersebut untuk menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen, menunjukkan keteladanan, dan mengutamakan damai. Rasul Yohanes menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan terbukti ketika orang Kristen menjadi contoh, menjadi teladan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi orang Kristen benar-benar sebagai pengikut Yesus yang meneladani atau meniru karakter Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita disebut anak-anak Tuhan. Firman Tuhan menyatakan hari ini, anak-anakku, kamu yang mendengar firman Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima tulisan firman Tuhan, menggenggam firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu telah kita hidupi atau menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya kita berusaha melawan dosa dan tidak menjadi sumber dosa, bukan menjadi sumber masalah. Tetapi bagaimanapun juga, sebagai manusia biasa, sadar tidak sadar, kita jatuh ke dalam dosa, baik di dalam perkataan maupun di dalam pikiran atau tindakan. Nah, untuk itulah Rasul Yohanes mengingatkan kembali, apabila seseorang berdosa, hendaklah ia mengaku segala dosa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena Allah akan mengampuni kita melalui satu orang pengantara, yaitu Yesus Kristus. Berusaha untuk hidup dalam kebenaran, berusaha
melawan dosa dan kejahatan. Tetapi jika saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus jatuh ke dalam dosa oleh karena pikiran, perasaan, maupun dalam perbuatan maupun ucapan, hendaklah kita setiap hari memohon ampun ke hadapan Bapa di surga, sehingga di dalam Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa kita diampuni. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Berjuanglah melawan segala kuasa dosa dan kegelapan. Tapi hiduplah benar sebagai anak-anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami, supaya kami hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan berusaha melawan dosa dan kuasa kegelapan. Bapa dalam surga, apabila di antara kami ada yang jatuh ke dalam dosa, biarlah kami setiap hari memohon ampun kepada Tuhan dan berusaha untuk berubah dan bertobat, sehingga kami layak diampuni melalui satu orang pengantara, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.